di kelompok tersebut menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, sehingga hal ini perlu disosialisasikan kepada. Di samping tadi sosialisasi dilaksanakan, juga akan dilaksanakan sosialisasi tentang SP3, yaitu skim pelayanan SDG tersebut sebagai alternatif manakala bapak-bapak dimungkinkan kesulitan dalam pemodalan dalam pertanian secara umum. Bapak-bapak yang kami hormati, bahwa acara ini dihadiri kurang lebih 500 orang, baik dari para petani, kepala desa, para camat maupun para pimpinan dan para penduduk pertanian se-Kabupaten Purbalingga. Seperti tadi kami matur bahwa di samping acara ini untuk memperkenalkan pupuk agrodaik, seperti tadi kami matur akan disampaikan sosialisasi program SP3 yang saat ini dilayani oleh Bank Syariah Buana Mitra Perwira. Bapak Bupati yang kami hormati, bahwa perlu kami sampaikan kronologis masuknya pupuk agrodaik di Kabupaten Purbalingga, bahwa sekitar bulan Agustus distributor agrodaik telah memperkenalkan, maksud kami dengan melaksanakan berbagai develop maupun kemudian dilanjutkan dengan dem area seluas 160 hektar yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga. Dari hasil yang dicapai di UPTD Perbenihan Karangkemiri dengan menggunakan agrodaik mampu memberikan produksi 9,2 ton per hektar gabah kering panen. Adapun di UPTD Karangmoncol hasilnya 8,2 ton per hektar. Kemudian dilaksanakan di Bukateja, produksinya per 100 ubin mencapai 13 kintal atau 9,1 ton per hektar. Dan di kelompok tani Gemapripat Desa Senon, produksinya mencapai per 100 ubin 17 kuintal atau hampir 12 ton per hektar gabah kering panen. Sehingga tentunya dengan penggunaan pupuk agrodaik itu sangat mendukung pelaksanaan program peningkatan produksi beras. Apabila target Kabupaten Purbalingga yang ditargetkan itu sebesar 5,6 gabah kering giling atau 6,4 gabah kering panen, mudah-mudahan hal ini tidak terlalu berat untuk dicapai masyarakat pertanian yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kemudian perlu kami aturkan bahwa konon pupuk agrodaik itu juga bisa untuk penggemukan ternak. Dan tadi dari Direktur Utama menyampaikan saat ini dibawa kurang lebih 10 kilo untuk dicobakan untuk penggemukan ternak sapi, maupun untuk tanaman hias konon juga bisa menjadi tanaman hias lebih baik, lebih indah. Maksud kami untuk tanaman anturium yang saat ini sedang itu bisa melapisi seperti lapisan lilin, sehingga tentunya hal itu akan lebih menarik, sehingga manakala dijual tentunya harga akan lebih tinggi. Demikian laporan kami Bapak Bupati. Tentunya kami mohon berkenan Bapak Bupati untuk menyampaikan arahan, dan akhirnya manakala dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Pak Bupati. Kalau ini lendemennya Pak ya. Ini organik Pak. Jadi bisa nanti kalau perlu, insya Allah seberasnya saya ujikan di Sukopindo. Jadi di sini Pak, artinya logam beratnya ada logam berat Pak. Tamanya kita logam berat Pak. Harus bicara ini. Orang pintar Pak. Nanti dari Agrotek jalan saja yang mewakili. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, sekaligus saya ngabekteni para sesepuh, para bini sepuh, para guru saya memang. Kemarin saya muter-muter di Cina, di Beijing bersama beliau untuk juga ya lihat studi banding tentang pertanian di Cina. Ini ketemu nang sawah senon ini. Saya nggak nyangka bahwa beliau ini yang ngatur. Juga rekan-rekan manajemen Agrodaik yang bisa hadir di sini dan yang saya banggakan, saya cintai para petani, utamanya kan 9,04 ton, kan 9,04 ton, kan 9,04 ton. Ini tadi apa namanya hasilnya ya mongkok lah ya. Artinya apa namanya, walaupun ya musimnya kurang bagus, tetapi ya alhamdulillah masih bisa panen. Ini harus kita syukuri. Produksi kita ya biasa-biasa saja, 4,5 ton, 5 ton. Nah ini alhamdulillah dengan Agrodaik ini bisa sampai tadi 9 ton ya. Dan ini termasuk adalah produk apa namanya padi bukan hibrida ya, padi organik. Jadi berasnya ya mestinya harus lebih mahal ini, harus lebih mahal kalau ini organik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, selamat siang dan salam sejahtera. Ini guru saya, Pak Dokter ini. Di samping beliau itu sebagai yang punya produk ini, tapi beliau yang justru menelurkan ini, yang menemukan ya, pupuk Agrodaik. Jadi ya kudu percayalah ini. Sing ngomongnya dewek kalau ngomongnya. Juga dengan teman-teman jajaran dari Dahlia Duta Utama sebagai produsen Agrodaik, dan yang saya hormati Pak Camat juga hadir di sini, para kepala desa juga hadir juga di sini, dan yang paling penting adalah ya yang mewakili kelompok-kelompok tani, apakah itu dari KKNA, apakah dari teman-teman kelompok tani yang bisa hadir di sini, dan yang sudah paling tentu saya banggakan para petani di Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan. Juga tidak lupa ini teman-teman penyandang kanan. Ini ada Direktur BNI Cabang Purbalingga, dari BNI, dari BPD Jateng. Nah, ini teman kita dari Buana Perwira juga hadir di sini. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa kita alhamdulillah diberikan berbagai nikmat, utamanya nikmat panjang umur dan sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi di Pendopola untuk memperkokoh rasa kebersamaan kita, ukhuwah kita, sekaligus kepriwe carane mereka jalane supaya ya pembangunan
sektor pertanian ini betul-betul bisa lebih bagus dan lebih mensejahterakan ya para petani. Oleh karena itu saya terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas bersama teman-teman dari Dahlia Duta Utama yang menyelenggarakan acara ini. Saya ingin beberapa poin saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, permasalahan sekarang bangsa kita ini adalah pengangguran. Akibat dari pengangguran, kemiskinan. Akibat daripada kemiskinan, ya sudah barang tentu derajat kehidupan rakyat yang sungguh memprihatinkan. Itu harus kita lakukan. Oleh karenanya, saya sepakat bahwa karena sebagian besar penduduk Purbalingga adalah petani, kepriwelah pertanian ini maju ini. Ini harus betul-betul kita upayakan dengan ya bareng-bareng lah kebersamaan ini. Ya pemerintahnya, ya petaninya sendiri, ya banknya, ya ahlinya ini ya semakin bagus. Oleh karenanya yang penting dilakukan agar tadi pengangguran dan pendapatan masyarakat itu bisa tambah, yaitu sektor real. Sektor real itu pelaku usaha, termasuk juga petani. Ya petani, pengrajin, peternak itu sektor real. Itu harus digerakkan ini, harus digerakkan oleh kita. Apalagi oleh unsur-unsur birokrasi pemerintah, termasuk pemerintah desa, termasuk pemerintahan kecamatan. Terkait dengan pelayanan administratif publik ya, ngurusi keterangan alat keluarga nikah, KTP, ya surat-surat keterangan lah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kebanyakan begitu. Sekarang ini tidak boleh begitu karena ya kepala desa, perangkat desa, Pak Camat termasuk saya juga punya tugas yang sangat penting dan harus dilaksanakan adalah bagaimana agar pengangguran yang ada di kita ini bisa ditangani dengan baik, termasuk pendapatan yang masih rendah ini masyarakat harus bagaimana dicari jalan keluarnya. Itu juga termasuk tugas kita. Jajaran pemerintahan baik yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya, monggo ya kepriwe carane kita ini pemerintahan termasuk pemerintahan desa memfasilitasi agar sektor ini bisa bergerak. Tugasnya ada 4. 1, pemerintahan itu membuat regulasi, aturan-aturan kepriwe agar sektor pertanian itu bergerak. Yang kedua, melakukan pembinaan melalui PPL-nya itu kepriwe supaya petani ini juga bergerak. Yang ketiga adalah fungsi fasilitasi. Kurang bibit kepriwe dibolehkan bibit. Kurang traktornya kepriwe diusahakan traktornya dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bagaimana fungsi fasilitasi, fungsi intermediasi. Nah ini termasuk fungsi intermediasi ini. Stakeholder seperti Agrodaik dikenalkan dan sebagainya, itu adalah fungsi intermediasi. Ini yang harus dilakukan oleh kita agar sektor real termasuk petani itu bergerak, sehingga ya petaninya mampu mendaya gunakan sumber daya lokal kita, lahan kita dengan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu saya senang sekali nih kita kumpul di sini untuk membahas itu. Oleh karenanya saya minta Pak Kades, Pak Camat lebih senang lagi mengumpulkan masyarakat, rapat koordinasi dan sebagainya di bidang ekonomi aja, di bidang pemerintahan saja, tapi juga di bidang ekonomi. Kemudian mikirkan agar desanya, khususnya masyarakat pedesaan ini ya bisa mengurangi pengangguran lah gitu, supaya masyarakat ini pada kerja, termasuk di bidang pertanian, supaya masyarakat itu dapat pendapatan itu bagaimana. Nah itu dibahas bareng. Nah kalau memang orang bisa tangani, lapor kalau Bupati nah Bupati suruh apa itu. Nah, saya pikir ini yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Hal yang kedua, ini saya sudah disiapkan ya sambutan. Saya pikir ini cukup bagus juga, sehingga saya coba bacakan bahwa selama ini para petani kita dalam berusaha tani, khususnya usaha tani padi, jagung dan palawija, ini masih sangat fanatik dengan pupuk kimia. Nyatanya begitu.
Wis pokoknya mati kuliah terus lah pokoknya. Padahal penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus ini sangat berpengaruh terhadap kerusakan fisik dan biologi tanah. Hal ini bisa berakibat tanah menjadi jenuh dan asam. Dikhawatirkan dengan penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus dan tidak bijaksana akan menciptakan suatu kondisi di mana seberapapun penambahan pupuk kimia sudah tidak sebanding dengan peningkatan produktivitasnya. Jadi itu bisa jenuh tanah kita itu. Kondisi inilah yang disebut dengan leveling off. Jadi pupuk kimia akeh kayak apa, produksinya tetap maksimal segitu. Itu yang namanya leveling off. Apabila hal ini tidak segera dibenahi, pada akhirnya nanti tanah pertanian kita menjadi kritis sehingga tidak mampu menopang pertumbuhan tanaman secara wajar dan produksinya semakin lama semakin menurun. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Efek daripada penggunaan pupuk kimia yang tadi sudah memberikan penjelasan untuk bagaimana produktivitas padi di Purbalingga ini semakin meningkat. Kemarin waktu panen di Kemangkon saya hadir dan di kelompok petani Kemang Ripa memang hasilnya bagus. Nah, tinggal ini Pak Said ini kepriwe ini desa-desa lain minta contoh itu. Nah ini kepriwe diperhatikan bisa ada develop atau percontohan di desa-desa yang biasa gitu kalau mau jawabnya belum mana buktinya katanya belum percaya gitu. Sehingga kalau ada buktinya insya Allah ini menggunakan agrotech semua lagi. Sudah jawabannya sudah begitu, tinggal nanti Pak Garwan Said membuka dengan saya atau dengan Bu Kepala Dinas Pertanian untuk bisa membentuk develop percontohan di seluruh desa. Nanti kalau perusahaan ya rugi gitu, dan mungkin kerjasama dengan pemerintah kabupaten win-win solusinya itu bagaimana sehingga petaninya semakin semangat karena melihat contoh nyata di lapangan bahwa dengan agrotech produksi kita semakin bagus dan tanah kita terpelihara semakin baik kesuburannya. Demikian, selamat bekerja. Mudah-mudahan pertanian Purbalingga hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.